Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana wa zurina wa qurratu ayunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man taqwa. Sahabatku sekalian dimuliakan Allah, mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi belum mulai karena kalau orang yang kita hormati ya, barusan guru saya menghubungi saya ada acara yang sangat penting, jadi saya harus angkat. Jadi mohon maaf. Baik, saya tidak melanjutkan kaji kita tentang sejarah. Yang akan kita lanjutkan nanti setelah normalnya setiap hari Rabu ya, Rabu pertama ya, ini Rabu pertama ya. Setiap Rabu pertama, insya Allah Rabu pertama yang akan datang, baru kita lanjutkan sejarah. Masih banyak sekali yang kita belum kupas, yaitu tentang dari Abbasiyah belum kita sentuh, Bani Umayyah belum kita sentuh, ya, sampai masih panjang perjalanan sejarah masih panjang. Namun Yahudi Nasrani udah kita mulai semua. Nah, kali ini berbagai pembukaan, mumpung masih ada bulan Syawal, maka saya ucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim siyaman wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin. Nah, terjemahnya itu doang ya. Orang Indonesia jagoan nyikat panjang, bahasa Arabnya ujungnya mohon maaf lahir batin. Kagak ada hubungannya sebenarnya yang dibaca barusan. Gak ada hubungannya, tapi kita membacanya. Apa arti minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir batin. Apa arti kalau semua maafnya bahan artinya? Maaf lahir batin. Dan kebiasaan kita maaf lahir batin hanyalah pada hari lebaran doang, setelah selesai lebaran. Kalau nggak ada lebaran nggak maaf lahir batin. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, ada minum agak enak hari ini. Masya Allah. Air jahe. Ini artinya pengurus mulai sayang kemana? Biasa dikasih kopi, sekarang air jahe, gitu. Sekaligus kode dan lama-lama letak, gitu ya. Kalau kopi kan temennya lama. Pernah nggak kita silaturahim sebenarnya? Sebagian besar kita mengakhiri Ramadan dengan sesuatu yang nggak pas begitu. Ya, nggak pasti bagaimana? Mari kita baca surat satu ayat saja sebagai dampak dari Ramadan. Apa dampak dari Ramadan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ujungnya furqan. Jadi orang yang ketemu Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, syahrul Ramadan unzila fihi hudan linnas, petunjuk buat manusia, wa bayyinat minal huda wal furqan, jadi petunjuk dan pembeda. Dan furqan itu kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ya, Bapak Ibu sekalian, gak usah ngaji lama-lama, asal iman yang baik, takwa yang baik, banyak berbuat baik, otomatis Allah kasih furqan. Apa itu furqan? Alarm tubuh, kemampuan untuk membedakan. Jadi nggak pakai ngaji lama-lama, ya harus. Ini cuma istilah kate doang. Ente kalau berbuat baik aja gitu, iman sama Allah, takut sama langgar, otomatis tuh Allah kasih furqan. Apa tuh furqan? Ya kemampuan. Furqan tuh alarm tubuh gitu loh. Ente bisa ngereka-reka tanpa tahu ayatnya, tanpa tahu hadisnya. Tapi kalau Jakarta dipimpin oleh orang kafir, ente pasti nolak. Kenapa? Yang punya furqan kayaknya enggak deh, walaupun lu nggak tahu ayatnya, tapi kayaknya nggak bisa diterima nih. Begitu. Itu otomatis namanya furqan. Di depan ente ini ada daging, di depan ente ini ada daging. Tiba-tiba alarm tubuh ente nyala, klik klong, nih kayaknya daging babi nih. Itu tuh, masya Allah, itu furqan. Itu furqan, ente punya tuh perasaan itu. Itu furqan, saudaraku. Ya, kayaknya hati gue nggak enak nih. Kayaknya kalau gue terusin, kayaknya nggak enak nih. Itu furqan.
Ente dapat komisi dari sesuatu, dapat untung dari sesuatu, tiba-tiba hati ente berdetak, taktuk, taktuk, taktuk. Kayaknya apa ya? Halal apa haram ya? Kayaknya gimana ya? Gue tanya Ustaz. Gak usah, itu furqan dari Allah. Ragu, tandanya salah. Ya, akhirnya tapi kan hati kita nih, halal nih, haram enggak ya? Tanya Ustaz. Ustaznya bilang haram, Ustaznya salah. Cari Ustaz yang bilang itu benar. Boleh baru. La ilaha illallah. Nabi udah pesenin tak yuri buka ilah, la yuri buka. Tinggalin itu furqan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dampak dari berhasilnya Ramadan. Jadi kalau kita berhasil Ramadan, furqan kita punya, nggak usah disuruh, nggak usah ada ayat, nggak usah ada hadis, otomatis. Tanyalah pada hati nuranimu. Nasihat itu pas buat orang yang benar. Ya. Namun kadang-kadang kita terobos, kita terabas, kita libas yang ragu-ragu. Kayaknya boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh nggak? Boleh. Hilang itu furqan, Pak. Besokannya lebih dahsyat lagi. Kalau haram, kalau sekali-kali nggak apa-apa kali. Nah, besokannya terobos lagi. Tapi kan antara yang ini yang haram sama yang halal, gue banyakkan yang halal. Nah, lewat lagi terobos. Ya, takut tobat deh. Lewat lagi terobos. Nah, walaupun haram kan gue cuma masjid. Karena mengabaikan yang awal, padahal Allah udah baik kasih kita furqan sebagai dampak dari berhasilnya Ramadan. Karena ujungnya Ramadan, akhirnya furqan. Syahrul Ramadan unzila fil Qur'an hudal linas wa bayyinat minal huda wal furqan. Nah, ini akhirnya kita mengakhiri Ramadan tanpa mendapatkan kehebatan dari Ramadan. Akhir Ramadan kita langsung lakukan silaturahim. Nah, kita bahas yang kedua. Jadi furqan itu kemampuan dan kita mampu membedakan akhir Ramadan. Nah, setelah selesai Ramadan kita mohon maaf lahir batin kagak ada. Tapi kita lakukan nggak salah, bagus. Minta maaf kok bagus. Ada juga waqafina anin nas laisal birra an tuwajjuhakum qibal masyriq wal maghrib kita dorong bilang ujungnya waqafina anin nas. Itu sifat orang bertakwa. Dia akan terbuka ke hatinya untuk memaafkan dan mau memberi maaf dan mau memaafkan. Nah, dan mau minta maaf. Kita manfaatkan momen itu akhir Ramadan. Nggak salah, bagus, tapi itu tradisi Indonesia. Mohon maaf, lahir batin. Masya Allah, sehat-sehat. Kayak rasa risol gitu. Kayak rasa snack-snack gitu. Oke. Kayak ada rasa snack-snacknya. Kalau belum makan siang sudah. Emang kadang-kadang suka begitu ya. Udah kagak maafin tas, Masya Allah, jambil hati itu ya. Akhirnya setelah Ramadan kita berkata, udah selesai Ramadan, Lebaran, gue mau silaturahim kemana ya? Ke rumah bos gue kita silaturahim ke rumah bos kita. Silaturahim bukan? Silaturahim bukan? Bukan. Itu modus. Itu bukan silaturahim. Coba ya, kita gelar ya perkara ya. Gelar perkara ya. Jangan-jangan kita belum pernah silaturahim, jangan-jangan. Ya, jangan-jangan silaturahim belum pernah. Mungkin contoh yang kedua benar nih, gini. Suami istri. Kata suaminya, "Dek, tahun lalu kita lebaran ke Medan. Ke rumah orang tua lu. 2 tahun lalu ke Medan. 3 tahun lalu ke Medan. Lebaran tahun ini silaturahimnya ke rumah orang tua saya dong, di Solo misalnya." Bininya bilang, "Iya deh bang, terserah abang. Lebaran tahun ini silaturahim ke Solo juga boleh." Nah, itu silaturahim bukan? Silaturahim bukan? Bukan, itu hormat sama suami. Bukan silaturahim. Itu mau ngikuti kata suami, itu hormat pada suami. Silaturahim ini pahalanya tunai dari Allah Subhanahu wa taala di dunia.
panjang umur, murah rezeki, maka bersambung silaturahimlah, kata Rasulullah SAW. Sambung hubungan yang terputus. Mungkin yang ketiga benar kali ya, begini. Si Fadil tuh ke lebaran bulan puasa, si Fadil ke rumah gue 3 kali. 3 kali ke rumah gue, bayangin coba. Lebaran ini gue mau balas, gue mau silaturahim ke tempat dia. Silaturahim bukan? Silaturahim bukan? Bukan, itu main kunjung-kunjungan. Itu namanya main berbalas kunjungan. Bukan silaturahim. Nggak dapat pahala silaturahim. Mungkin dapat pahala menggembirakan teman, mungkin dapat pahala salam, assalamualaikum, ngomong baik-baik, tapi pahala silaturahim belum dapat. Nah, mungkin yang keempat nih. Ente punya sahabat, selama ini ngobrol via handphone, via telepon. Pas lebaran ente datang ke rumahnya, ya. Ini sahabat gue nih, gitu kan. Gue mau main ke rumahnya. Bilang gitu, gue mau silaturahim ke rumah saudara gue, teman gue, gitu. Ini silaturahim bukan? Silaturahim bukan? Bukan, itu bertetamuan namanya. Bertetamuan. Mungkin yang kelima kali, yang kelima. Kangen sama orang tua. Ini bujangan yang ngomong. Kangen sama orang tua. Cuman telepon-teleponan doang, nggak ada rezeki buat pulang kampung. Alhamdulillah kali ini pulang kampung karena lebaran ini Ramadan ini dapat rezeki banyak. Gua mau pulang, gua mau silaturahim ke rumah orang tua. Ini benar nggak? Benar? Bukan, ini bir walidain. Ini bakti pada orang tua, bukan silaturahim. Terakhir, contoh ketujuh terakhir. Dulu mantan gue itu sampai sekarang masih jomblo. Mantan gue masih jomblo. Nah, gue mau datang lebaran ke rumahnya, gue mau silaturahim. Itu betul kan? Silaturahim kan? Ini CLBK. Jadi sebenarnya kita pernah nggak silaturahim, saudara-saudara? Coba pikirin sekali lagi deh, pernah nggak silaturahim? Jangan-jangan kita belum pernah. Mari kita lihat silaturahim sesuai dengan yang dicontohkan, yang dilakukan, yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tidaklah silaturahim orang yang mengunjungi saudaranya, tetapi silaturahim adalah orang yang menyambung kembali tali hubungan, tali silaturahim yang diputuskan oleh saudaranya. Jadi silaturahim, kalau ente punya teman satu, temannya baik banget, si A baik banget, orangnya ramah, sopan, bersahabat sama ente, sering ketemu, ente suka ke rumahnya, dia juga ke rumah ente. Pas lebaran ente kunjungin yang pertama. Atau yang kedua, teman ente ini jahat, suka fitnah, hatinya busuk, sering menjelek-jelekan antum dan menjatuhkan antum di depan orang. Nah, yang ente kunjungin pas lebaran, yang pertama, apa yang kedua? Pertama. Jujur aja deh, jangan lebay. Yang kedua, jujur aja coba. Normalnya pertama, ya. Normal. Normalnya yang pertama kita kunjungin, tapi dapat pahala silaturahim nggak? Kagak. Jangan sembarangan, saudaraku. Ini amalan-amalan para nabi. Dikira gampang apa silaturahim? Mari kita lihat contoh silaturahim yang dipraktekkan Nabi. Nabi bukan ngomongnya doang. Nabi praktek lebih dulu sebelum bicara. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, karena rumahnya dempet, Nabi berkata, "Ya Ali,
maukah kau aku tunjukkan satu perbuatan yang apabila kau lakukan, kata Nabi, niscaya kedudukanmu lebih tinggi daripada as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Mau ya Rasulullah, kata Ali. Lalu Nabi menjawab, sambung, hubungi orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Hubungi, telepon, ajak makan orang yang memutuskan silaturahim kepadamu, yang memfitnah kamu, yang jahat sama kamu. Ayo, tuh silaturahim. Yang kedua, belum lagi. Setiap malam sebelum tidur, maafkanlah orang yang bersalah padamu hari itu dan doakan dia. Beda gak sama kita? Jauh banget. Kita difitnah, hari ini difitnah, sore dibully, malam-malam dimaki-maki. Besokannya kita bilang bebas tidur. Ya, tar lo kalau ketemu lo. Tar lo kalau ketemu lo. Kurang ajar nih orang, tar lo gitu. Nabi Muhammad mengajarkan doakan orang itu. Islam begitu Pak. Sebelum tidur tuh, ini orang ngeselin. Ya Allah, Fadil fitnah saya ya Allah. Fadil telah menjatuhkan nama baik saya. Saya maafkan ya Allah. Saya maafkan. Dan saya ampuni, saya maafkan. Jangan timpakan keburukan padanya ya Allah. Kayakan dia, muliakan dia, berkahi dia, angkat jabatannya ya Allah. Sesungguhnya dia nggak tahu apa yang dilakukan. Hamba ikhlas ya Allah. Ya Allah, kalau dia bisa begitu, lebih tinggi daripada as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Dan yang ketiga kata Rasulullah satu lagi. Yang ketiga apa? Berikan hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah kepadamu. Lihat, ini silaturahim. Makanya pahalanya tunai di dunia. Nggak pakai di akhirat. Tambah umur, tambah rezeki. Tunai, cash and carry. Coba. Saudaraku, kita kan ngasih hadiah kepada orang yang ngasih hadiah sama kita biasanya. Nilainya di mana? Di mana nilainya? 00. Fadil lagi contohnya. Sansan ngasih hadiah sama aneh. Aneh ingetin, begitu ketemu, aneh kasih lagi hadiah buat dia. Dapat pahala gak aneh? 00. Itu dalam bisnis break even point. 0. Kenapa? Karena waktu dia ngasih aneh 1-0, dia tuh aneh 0. Aneh kasih lagi aja sama dia 0, 1 sama 0 lagi. Ya, tetangga kita sorry keluar negeri. Kalau keluar negeri bawa oleh-oleh. Begitu pas lebaran, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gue mau dateng tempat dia nggak enak. Dia kalau pulang dari luar negeri suka bawa hadiah buat gue, oleh-oleh. Lebaran gue mau dateng ke rumahnya, gue mau kasih hadiah, nggak apa-apa lah, biskuit kongguan isi ranginang, nggak apa-apa gitu kan. Kalau tapi kan begitu. 3 hari sebelum lebaran maknya beli kongguan, tuh anak langsung buka. Bagi mak buka. 3 hari habis ya, toh udah lebaran habis, nggak apa-apa deh, mak isi ranginang gitu kan. Betawi begitu. Nggak apa-apa, balikin ranginang, nggak apa-apa. Itu bukan silaturahim, itu saling memberi. Ada pahala, tapi bukan pahala silaturahim. Jelas ada pahala dong. Berbuat baik seberat tebu ada, tapi bukan silaturahim. Mari kita lihat contoh aplikasi silaturahim yang Nabi Muhammad lakukan. Satu ketika pada waktu salat subuh, menjelang subuh, Nabi Muhammad SAW sedang berjalan menuju masjid, dan belum sampai di masjid, tiba-tiba ada seorang yang luar biasa, agamanya pun Yahudi, kurang ajar ini orang. Dan ini periode Madinah, di mana umat Islam mayoritas, di mana umat Islam memegang kendali Madinah. Ada Yahudi nyempil, lagi lewat Nabi. Yahudi berani lagi. Pas sebelum Nabi sampai ke masjid, dia lagi nungguin. Begitu ditungguin, begitu Nabi lewat, cuak, loh, kena wajah Nabi. Itu kalau Nabi emosi, Nabi balas, ya elah, Nabi ludahin lagi, cuak, angus orang. Dari bahasa katanya begitu, Nabi ludahin lagi, angus orang. Kayak film Ogi and the Cockroach.
hangus langsung. Tapi Nabi nggak emosi. Nabi nggak emosi, Nabi dengan santun. Astagfirullah, subhanallah. Nabi jalan saja sampai di masjid, Nabi cuci dan sholat. Esok hari demi menghindari seperti itu, Nabi lewat dari jalan yang lain. Ternyata orang itu tetap nungguin dari jalan yang lain itu dicari dan kena lagi, cuah, kena lagi, ceplok. Hari ketiga Nabi jalan di tempat yang lain, orang itu masih nungguin dan cuah, kena lagi, ceplok, lap lagi. Hari keempat dia berusaha menghindar, ternyata betul orang itu nggak ada. Hari kelima menghindar, kagak ada juga. Hari keenam Nabi tanya kepada sahabatnya, kemana tuh langganan saya? Apa kata para sahabat? Yang mana ya Rasulullah? Orangnya begini, dan dia bukan dari kalangan Muslim. Oh, saya tahu, keriting tinggi gitu, ya Yahudi itu. Ya betul. Di sana rumahnya ya Rasul. Ada apa? Ganggu. Golok udah keluar kecering gitu kan? Nggak ganggu, tenang aja. Dia jahat ya Rasul, kata sahabat. Baik, dia jahat. Pulanglah Rasulullah. Dan biasanya sholat subuh panjang, kali itu lebih pendek. Dan setelah itu Rasulullah SAW menyuruh Aisyah istrinya untuk memasakkan satu buah subhan hangat. Dan masih di pagi hari itu Rasulullah mencari rumahnya dan menyajikan subhan dengan mengucapkan salam di muka rumah orang yang biadab itu. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda. Salam khas kalau pada non muslim. Man antum? Siapa kau yang di luar? Kata orang itu. Nabi menjawab, ana Muhammad bin Abdullah. Aja. Udah gak berdaya ini orang, udah di tempat tidur, istilah kita mungkin stroke gitu, kagak bisa bangun. Tiba-tiba orangnya tiap hari diludahin datang, habis dah mau diapain begitu. Nangis orang itu. Nabi istazid, Nabi boleh izin masuk. Diam orang itu 1000 bahasa. Nabi tahu dia nangis, terdengar ketakutan. Nabi masuk ke rumahnya dan Nabi lihat dia sedang menggigil ketakutan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mendatanginya. Nabi mengatakan, saya mendengar kamu sakit. Benar ya Muhammad. Sudah 3 hari ini saya sakit dan tak satu pun yang mengunjungi saya. Namun engkau ya Rasulullah, udah berubah dari Muhammad ya Rasulullah. Namun engkau ya Rasulullah yang senantiasa aku jahat kepadamu, yang senantiasa aku sangat membencimu, kau bawakan ini. Dan Nabi suapin lagi makanannya. Maka dia berkata, isyhadu, saksikan ya Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat, ini silaturahim, menyambung yang putus. Menyambung yang putus. Udah berapa kali kita lewatin Ramadan? San, berapa kali kamu lewatin Ramadan? 9. Iya, umur ya. Berapa kali? 30 kali. Padahal dia akhir balik 15. Ya, akhir balik lo telat 15. Kaki ngimpi lo. Misalnya. Ya, orang 12 tahun, 15 tahun kan ngimpi-ngimpi. Ya, 15 tahun dia baru akhir balik. Berarti dia baru lewat 15 kali Ramadan ya. 15 kali Ramadan. Nah, saya mau sampaikan, ente pernah nggak sebenarnya silaturahim begitu loh? Dari 15 Ramadan, 10 tahun ente bengal nggak pernah puasa. 10 tahun. Bandel nggak pernah puasa loh. Berarti baru 5 tahun terakhir. Ya misalnya nih, misalnya. Ente baru 5 kali berarti Ramadan. Sudah 5 kali melewati Ramadan. Udah pernah belum silaturahim? Ya, jangan-jangan kita belum pernah silaturahim, saudaraku. Maka mumpung masih bulan Syawal, sengaja saya tidak menyampaikan kelanjutan materi sejarah, biar kita dapat manfaat kalau kita silaturahim. Antum pegang handphone semua, pegang. Ayo Pak, jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ambil manfaat ini. Raih panjang umur, raih tambah rezeki. Jangan sok pinter dan jangan lebih pintar dari Nabi.
Kebanyakan orang berkata, tak, umur itu udah ditentuin oleh sama Allah. Yang saya bilang, jangan jadi lebih pintar dari Rasul ya. Rasul tuh bilang, Allah akan menambah umurnya kalau mau silaturahim. Jadi jangan pakai akal-akalan. Kamu udah ditentuin, udah takdir. Atau kayak filosofi supir taksi, rezeki nggak kemana. Betul, betul. Kakak, rezeki kemana-mana. Rezeki nggak bakal ketuker, tak? Betul, betul, betul. Kakak, ketuker-tuker. Rezeki udah ada ngatur, tak? Kalau miliki deh, dateng. Nggak miliki deh, kagak dateng. Betul, betul. Kakak, kalau nggak diukur lari. Karena inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah nggak bakal rubah lo. Kalau lu nggak rubah lebih dulu. Jadi ini ada dua supir taksi. Supir taksi yang pertama keluar dan berkata rezeki nggak kemana. Tapi dia keluar pagi-pagi, dia sembahyang subuh dulu dan dia keluar dari poolnya. Dan dia giat setiap nengok orang di pinggir jalan, dia buka kaca, tin. Yang kedua, supir taksi yang kedua, begitu pas keluar dari pool, celek, mandek ke bawah pool, merokok, buka kaca, tidur lagi. Yang dapat rezeki yang mana? Yang pertama. Itu yang dimaksud rezeki, ketukar. Pagi-pagi udah takdirin Allah, dia 100.000, dia 100.000. Tapi karena begitu Allah punya hak untuk membatalkan rencananya sendiri, tidak kasih 100.000 buat supir taksi ini. Jadi dia dapat 200.000. Rezeki nggak kemana, tak? Kalau dia takdir. Orang toko A banyak langganannya, toko A. Toko B, toko baru, nggak punya langganan. Ya. Ini banyak langganan. Dan dia bilang, kagak ketukar rezeki, tak? Pasti jaga gue juga. Dia tutup. Jam 7 tutup, jam 8 belum buka, jam 9 malas, jam 10 santai. Tuh pelanggan datang, tokonya sama. Pelanggan datang, toko situ tutup. Dia beli yang mana itu? Sama yang sebelah, ketukar. Jadi jangan sok pintar melebihi Nabi. Nabi udah bilang silaturahim itu menghubungi orang yang jahat, yang memutuskan hubungan, yang memfitnah ente, yang sombong, yang mengecilkan ente, yang ngeselin orang itu. Allah kasih rezeki tambah, Allah kasih umur tambah. Ente misalnya kelihatan ente hampir 50 doang, kelihatan 50 doang. Astagfirullahaladzim. Contoh, ya, ente punya musuh nih, jahatnya orangnya jahat banget sama ente. Pulang, saling banget. Ente datang ke rumahnya 51. Iya, cari lagi yang fitnah ente. Siapa ini? Ini orang jahat sama gue. Asik. Datengin 52. Waduh, ini orang pelit sama gue nih. Pelit banget nih. Gue mau ngasih hadiah. Begitu, assalamualaikum, gabrukin pintu. Kurang ajar lo, gak jadi, 52 lagi. Kenapa? Niatnya gak ikhlas. Ya enggak? Niatnya gak ikhlas. Sama yang pertama lagi, aku mau ngasih hadiah, diterima sama dia. Ente keluar lagi, kurang ajar. Terima kasih aja kagak, gua ngasih hadiah, gak jadi, 500 lagi lo. Begitu saudaraku. Ya, supaya kali ini tidak masuk kuping kiri ke kuping kanan, sengaja saya bawakan ini di awal ya, pertemuan kita. Tolong ambil handphone ente. Ente punya handphone kan? Buka kontak number. Ayo, jangan ragu-ragu saudaraku. Ayo cari kontak number. Atau WhatsApp. Ya, ada nggak orang yang nyebelin di situ? Kenapa gini, Lek? Itu peluang buat panjang umur, buat murah rezeki, mendekat kepada takwa. Kenapa dibuang? Jangan saudaraku, itu peluang ciri orang bertakwa. Wa'afina 'anin nas. Itu peluang untuk tambah umur, itu
Itu peluang untuk tambah rezeki, itu peluang untuk tambah sehat. Kenapa ente delete? Apa nilainya di mana kalau ente mau berbuat baik hanya kepada orang baik? Nilainya di mana? Nilainya di mana? Kalau ente seorang bawahan, ente mau hormat kepada atasan, nilainya di mana? Nilainya di mana? Ya orang bawahan menghormat kepada atasan memang layak. Yang bernilai itu seorang atasan menghormati bawahannya, tuh yang bernilai. Yang bernilai itu ente hubungin yang ngeselin itu, ajak ngomong baik-baik. Apa kabar? Lama kita nggak ketemu, gitu. Makan barengnya, terakhir nih di nasi kapau, gitu. Lama nih nggak ketemu, main pacok-pacokan yuk. Bagaimana ceritanya? Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayo dong raih manfaat Furqan itu. Raih manfaat kita sehat, panjang umur, murah rezeki, raih. Ini enggak di Facebook yang ngeselin, unfriend, unfollow, block. Iya kan? Di Twitter yang ngeselin, unfollow. Biarin dibully macam-macam, ada terserah amat. Anda bilang terima kasih. Ada lagi nggak yang fitnah aneh? Terima kasih. Kenapa? Setiap orang difitnah, dihapus dosa orang yang difitnah, diberikan kepada orang yang memfitnah. Tuh dia. Keren? Keren. Subhanallah. Jadi manfaat dari Syawal ini, Syawal itu artinya peningkatan. Yang setelah kita lewati Ramadan itu artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Nafsu. Bakar itu. Cari yang nyebelin, kunjungin. Mumpung momentumnya Ramadan, cari gitu loh. Ya. Cari. Begitu ketemu, baik gitu. Nah, hadirin, kalau habis ini saya berbuat baik kepada Anda, salah satu berarti Anda ngeselin. Baik, kita cukup, masih ada waktu 5 menit untuk sholat ba'diyah zuhur. Bagi yang mau sholat ba'diyah, bagi yang mau bertanya jawab, Anda tunggu sekarang. Bismillah. Ada? Kelas ya? Kelas? Kelas? Alhamdulillah. Kalau kelas, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan pengertian lagi dari berbagai macam ilmu dalam pertemuan demi pertemuan. Pertemuan demi pertemuan, ini akan menambah ilmu kita. Sama-sama menambah ilmu agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih benar perilakunya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.